Niatku menceraikan suamiku yang berkhianat terhenti saat suami dari wanita simpanannya datang. Dia menawarkan 1 triliun rupiah dengan satu syarat aneh, menunda perceraian selama 3 bulan. Apa rencana sebenarnya di balik tawaran gila ini? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di Jakarta sore ini seakan mengerti isi hatiku, turun dengan derasnya hingga menciptakan tirai kelabu yang menutupi pemandangan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Kuningan. Aku berdiri mematung di depan jendela kaca besar apartemen kami yang berada di lantai 30, menatap jalanan di bawah sana yang mulai dipadati oleh kemacetan jam pulang kantor. Lampu-lampu kendaraan berbias di aspal basah, menciptakan lukisan abstrak yang suram. Biasanya, jam segini aku sudah sibuk di dapur, menyiapkan makan malam spesial untuk Arya, suamiku. Aku selalu memastikan semuanya sempurna. Mulai dari kebersihan rumah, wangi aromaterapi yang menenangkan, hingga hidangan favoritnya. Aku, Sarah Adhitama, putri dari keluarga terpandang di Menteng, telah mendedikasikan seluruh hidupku, pendidikanku, dan potensiku hanya untuk menjadi istri yang berbakti bagi Arya Wiguna. Namun, sore ini berbeda. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada alunan musik jazz lembut yang biasa kuputar. Hanya ada suara gemuruh petir yang sesekali menyambar, bersahutan dengan detak jantungku yang terasa menyakitkan. Di tanganku, ponsel pintar milik Arya terasa dingin. Benda pipi itu tertinggal di atas meja nakas saat dia terburu-buru berangkat tadi pagi. Seharusnya aku tidak membukanya. Seharusnya aku percaya pada alasan klisenya tentang rapat mendadak atau perjalanan bisnis keluar kota. Tapi, notifikasi yang muncul di layar terkunci itu menghancurkan segalanya. Bella, Mas, makasih ya transferannya buat belanja tadi. Nanti malam jadi ke apartemenku kan? Aku udah kangen banget. Jangan lupa bilang sama istri bodohmu itu kalau kamu lembur. Pesannya singkat, tapi daya hancurnya melebihi bom atom bagi rumah tanggaku yang baru berjalan 5 tahun. Istri bodoh. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku, berputar-putar seperti kaset rusak. Jadi, begini cara mereka memandangku? Arya, pria yang kuangkat derajatnya, yang dikenalkan ayahku pada kolega-kolega bisnis penting hingga dia bisa menjadi seseorang, ternyata menganggapku bodoh. Tanganku gemetar saat membuka kunci layar ponsel itu, kebetulan aku tahu kuncinya, tanggal pernikahan kami. Betapa ironisnya. Di dalamnya, aku menemukan dunia lain yang disembunyikan Arya. Foto-foto mesra mereka di Bali saat Arya bilang sedang seminar. Chat-chat vulgar yang membuat perutku mual. Dan yang paling menyakitkan, bukti transfer uang dalam jumlah fantastis untuk wanita bernama Bella itu. Sementara minggu lalu Arya bilang bisnisnya sedang butuh suntikan modal dan memintaku berhemat. Kurang ajar, desisku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah, membasahi pipi. Rasanya panas, membakar kulit. Aku melempar ponsel itu ke sofa kulit Italia yang mahal. Aku tidak butuh melihat lebih banyak lagi. Buktinya sudah lebih dari cukup. Harga diriku sebagai wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang Adhitama telah diinjak-injak. Aku berjalan menuju kamar tidur utama, menyeret langkahku yang terasa berat. Aku mengambil koper besar dari dalam lemari. Malam ini juga, saat Arya pulang, aku akan melemparkan surat gugatan cerai ke wajahnya. Aku akan pergi. Aku tidak peduli jika harus kembali ke rumah orang tuaku di Menteng dengan status janda. Lebih baik hidup sederhana daripada hidup dalam kemewahan yang dibangun di atas kebohongan. Namun, pikiranku melayang pada kondisi orang tuaku. Bisnis ayah sedang merosot tajam. Rumah peninggalan kakek di Menteng terancam disita bank. Selama ini, aku berharap kesuksesan Arya bisa membantu memulihkan kejayaan keluarga kami. Tapi ternyata, dia justru menghamburkan uangnya untuk pelakor itu. Suara bel pintu apartemen berbunyi, memecahkan lamunanku. Aku tersentak. Apakah Arya pulang lebih cepat karena menyadari ponselnya tertinggal? Kemarahan langsung memuncak di dadaku. Bagus. Lebih cepat dia pulang, lebih cepat aku bisa mengusirnya dari hidupku. Dengan langkah lebar dan napas memburu, aku berjalan menuju pintu depan.
Aku bahkan tidak repot-repot menghapus sisa air mata di wajahku. Biar dia lihat. Biar dia tahu betapa hancurnya aku. Aku membuka pintu dengan kasar. Hebat sekali kamu masih berani, Peu. Kalimatku terputus. Orang yang berdiri di depan pintu bukanlah Arya. Di hadapanku berdiri seorang pria jangkung, mungkin sekitar awal 30-an. Dia mengenakan setelan jas hitam yang terlihat sangat mahal, namun kini basah kuyup karena hujan. Air menetes dari ujung rambutnya yang hitam legam, jatuh ke bahu jasnya yang tegap. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas dan hidung mancung, namun ekspresinya sedingin es. Matanya menatapku tajam, seolah bisa memindai seluruh isi jiwaku hanya dalam hitungan detik. Ada aura kekuasaan yang menguar kuat dari dirinya, membuatku secara insting mundur selangkah. Sarah Adhitama, suaranya berat, dalam, dan penuh intimidasi. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Ya, saya sendiri. Anda siapa? Kalau mencari suami saya, dia tidak ada di rumah. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku, lalu tatapannya turun ke tanganku yang masih gemetar, kemudian beralih ke mataku yang sembab. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum sinis yang tipis. Saya tahu suamimu tidak ada di rumah. Dia sedang berada di Plaza Senayan, membeli tas Hermes untuk istri saya, katanya datar. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa? Saya Julian Salim. Ucapnya singkat, seolah nama itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Dan memang benar. Siapa yang tidak kenal Julian Salim? Pemilik Salim Group, konglomerat muda yang wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia adalah definisi old money, kaya dari lahir, berkuasa, dan sangat tertutup. Tapi tunggu, dia bilang apa tadi? Istrinya? Bella? Gumamku, menyadari kaitan mengerikan ini. Bella adalah istri Anda? Julian mengangguk pelan. Dia tidak terlihat marah, tidak terlihat sedih. Wajahnya datar seperti tembok beton. Boleh saya masuk? Ada bisnis yang harus kita bicarakan. Dan ini bukan pembicaraan yang pantas dilakukan di depan pintu. Aku ragu sejenak. Membiarkan pria asing masuk ke apartemen saat suami tidak ada adalah hal yang tidak pantas. Tapi, mengingat apa yang baru saja ku ketahui tentang Arya, norma-norma itu rasanya sudah tidak berlaku lagi. Lagi pula, pria ini adalah korban juga, sama sepertiku. Silakan, ujarku akhirnya, membuka pintu lebih lebar. Julian melangkah masuk. Aroma tubuhnya tercium saat dia melewatiku, campuran wangi hujan, tembakau mahal, dan parfum woody yang maskulin. Dia tidak tampak terkesan dengan interior apartemen kami yang kupikir sudah cukup mewah. Bagi seorang Julian Salim, tempat ini mungkin hanya sekelas gudang. Dia berdiri di tengah ruang tamu, menolak saat aku persilakan duduk. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat di ponsel Arya yang tergeletak di sofa. Kamu sudah tahu semuanya, katanya tanpa menoleh padaku. Baru saja, jawabku getir. Ponselnya tertinggal. Julian berbalik menatapku. Kilatan petir di luar jendela menerangi separuh wajahnya, membuatnya terlihat semakin misterius. Apa rencanamu sekarang? Menangis? Mengamuk? Minta cerai? Itu bukan urusan Anda, balasku tajam. Tapi ya, saya akan menceraikannya malam ini juga. Saya tidak sudi hidup dengan pengkhianat. Jangan, potong Julian cepat. Aku mengerutkan kening, bingung. Maaf, Anda siapa berani melarang saya? Julian melangkah mendekatiku. Jarak kami kini hanya tersisa 1 meter. Aku bisa melihat butiran air hujan yang masih menempel di bulu matanya. Jangan ceraikan dia malam ini. Jangan buat keributan. Jangan biarkan dia tahu kalau kamu sudah tahu, ucapnya dengan nada memerintah yang mutlak. Anda gila, aku tertawa sumbang. Suami Anda dan istri saya berselingkuh, menghancurkan rumah tangga kita, dan Anda meminta saya diam? Saya bukan wanita bodoh yang mau dimadu atau diduakan. Saya tidak memintamu untuk menerima perselingkuhan itu, kata Julian tenang, kontras dengan emosiku yang meledak-ledak. Saya menawarimu sebuah kesepakatan.
Kesepakatan apa? Balas dendam yang sesungguhnya, jawab Julian. Matanya berkilat berbahaya. Perceraian hanya akan membebaskan mereka. Arya akan bebas bersama Bella, dan kamu akan ditinggalkan dengan status janda dan hati yang hancur. Apa itu adil? Aku terdiam. Kata-katanya menohok tepat di ulu hati. Ikut saya sekarang, perintah Julian. Kita bicara di tempat yang lebih kondusif. Di sini terlalu banyak jejak si brengsek itu. Saya tidak bisa pergi dengan orang asing. Sarah, potongnya, menyebut namaku dengan nada yang anehnya terdengar familiar. Keluargamu di Menteng butuh uang, kan? Ayahmu punya utang jatuh tempo bulan depan sebesar 20 miliar. Kalau tidak dibayar, rumah itu akan disita. Darahku berdesir hebat. Bagaimana dia bisa tahu? Masalah keuangan keluargaku sangat tertutup rapat. Dari mana Anda tahu? Saya tahu segalanya, jawabnya arogan. Ikut saya, dan saya akan memberikan solusi yang tidak pernah kamu bayangkan. Atau, tetaplah di sini, ceraikan suamimu, dan lihat keluargamu hancur perlahan-lahan. Pilihannya terdengar seperti buah si malakama. Tapi melihat sorot mata Julian yang penuh keyakinan, entah kenapa, ada secercah harapan yang muncul di tengah keputusasaanku. Aku menatap koper yang sudah terbuka di kamar, lalu menatap Julian kembali. Baik, kataku pelan. Saya ikut. Julian tidak tersenyum. Dia hanya mengangguk singkat, lalu berbalik menuju pintu, seolah sudah tahu sejak awal bahwa aku tidak akan bisa menolaknya. Aku mengambil tasku, mengunci pintu apartemen yang kini terasa seperti neraka, dan melangkah keluar mengikuti punggung tegap pria asing itu ke dalam lift, menuju ketidakpastian yang lebih besar daripada badai di luar sana. Perjalanan dari apartemenku di Kuningan menuju kawasan SCBD terasa sangat sunyi. Aku duduk di kursi penumpang mobil sedan mewah berwarna hitam milik Julian. Interior mobil itu beraroma kulit mahal dan sunyi senyap, meredam suara klakson dan deru hujan Jakarta yang menggila di luar sana. Sopir pribadinya mengemudi dengan sangat halus, seolah-olah kami sedang melayang di atas jalanan yang berlubang. Julian duduk di sampingku, sibuk dengan tablet di tangannya. Cahaya layar memantul di wajahnya yang serius. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kami meninggalkan lobi apartemen. Sikap diamnya membuatku semakin gelisah. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Mengikuti pria asing di tengah malam? Tapi setiap kali aku ingin protes, bayangan pesan di ponsel Arya dan wajah ayahku yang kelelahan memikirkan utang kembali menghantuiku. Mobil berbelok masuk ke lobi sebuah gedung pencakar langit tertinggi di kawasan itu. Petugas valet membukakan pintu dengan hormat, menyapa Julian dengan sebutan, Tuan Muda. Kami diarahkan menuju lift khusus yang langsung membawa kami melesat naik ke lantai teratas. Telingaku sedikit berdenging karena perubahan tekanan udara. Pintu lift terbuka, menampilkan sebuah lounge eksklusif yang sangat privat. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu-lampu kristal yang temaram dan cahaya kota Jakarta dari dinding kaca yang mengelilingi ruangan. Suasana di sini sangat kontras dengan kekacauan di hatiku. Tenang, dingin, dan berkelas. Julian membawaku ke sebuah ruangan private di sudut. Dindingnya terbuat dari kaca tebal, memperlihatkan pemandangan lampu-lampu jalanan Jakarta yang tampak seperti aliran sungai emas di bawah sana. Hujan yang menempel di kaca menambah kesan melankolis. Duduk, Julian menunjuk sofa beludru berwarna merah marun di seberangnya. Aku duduk dengan kaku, meremas tas tanganku. Seorang pelayan datang membawakan 2 gelas minuman, lalu segera pergi tanpa suara, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekam. AC ruangan terasa sangat dingin menusuk tulang, atau mungkin itu hanya perasaanku saja yang sedang ketakutan. Julian menyesap minumannya sedikit, lalu meletakkan gelasnya di atas meja marmer hitam yang memisahkan kami. Dia menatapku lurus, tatapannya tajam dan mengintimidasi. Langsung saja ke intinya, ucapnya dengan suara bariton yang tenang. Tangannya merogoh saku jas bagian dalam, mengeluarkan sebuah buku cek dan pena emas. Dia menuliskan sesuatu di sana dengan cepat, merobek lembarannya, dan meletakkannya di hadapanku. Ambil, perintahnya. Aku menatap kertas itu ragu-ragu. Perlahan, aku mengulurkan tangan dan mengambil cek tersebut. Mataku membelalak saat melihat deretan angka 0 yang tertera di sana. Aku harus menghitungnya 2 kali untuk memastikan aku tidak salah lihat.
1,5 triliun rupiah. Tanganku gemetar hebat hingga cek itu jatuh kembali ke meja. Ini apa maksudnya? Tanyaku dengan suara tercekat. Itu hargamu. Atau lebih tepatnya, harga waktumu, jawab Julien datar, seolah uang sebanyak itu hanyalah recehan baginya. Uang itu cukup untuk melunasi seluruh utang keluargamu, menebus kembali aset-aset yang sudah digadaikan, dan menjamin hidupmu serta orang tuamu sampai 7 turunan. Aku menelan ludah, berusaha mencerna situasi gila ini. Apa yang Anda inginkan dariku? Saya bukan pelacur. Julien tertawa kecil, tapi tawanya tidak mencapai matanya. Saya tidak tertarik dengan tubuhmu, Sarah. Yang saya butuhkan adalah statusmu sebagai istri Arya Wiguna. Dia menyandarkan punggungnya ke sofa, melipat tangan di dada. Seperti yang sudah saya bilang, Bella adalah istri saya. Pernikahan kami hanyalah di atas kertas. Sebuah aliansi bisnis antara keluarga Salim dan keluarga Bella yang juga konglomerat. Tapi, dia melanggar perjanjian dengan berselingkuh secara terbuka dan mempermalukan nama baik saya. Dan suamimu, si Arya yang ambisius tapi ceroboh itu, adalah pasangannya. Lalu kenapa Anda tidak menceraikan Bella saja? Kenapa melibatkan saya? Tuntutku. Karena dalam bisnis, waktu adalah segalanya. Saya sedang dalam proses akuisisi besar-besaran yang melibatkan keluarga Bella. Jika saya menceraikannya sekarang, atau jika skandal perselingkuhan ini meledak sekarang, saham perusahaan saya akan goyah dan akuisisi itu bisa batal. Kerugiannya akan jauh lebih besar dari angka yang tertera di cek itu. Julien mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya semakin intens. Saya butuh waktu 3 bulan. 3 bulan untuk menyelesaikan urusan bisnis saya dan memindahkan aset-aset saya agar aman dari tuntutan Gonogini. Selama 3 bulan itu, saya butuh situasi yang tenang. Tidak ada skandal, tidak ada perceraian. Jadi, aku mulai mengerti arah pembicaraannya, meski rasanya sulit dipercaya. Jadi, tugasmu sederhana, lanjut Julien. Jangan ceraikan suamimu sekarang. Kembali ke rumah, bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Jadilah istri yang manis, penurut, dan bodoh seperti yang mereka kira. Biarkan mereka merasa aman dengan perselingkuhan mereka. Tutup mata, tutup telinga. Anda menyuruh saya tinggal satu atap dengan pria yang mengkhianati saya dan berpura-pura bahagia? Itu penyiksaan, seruku emosional. Itu adalah strategi, koreksi Julien dingin. Kamu pikir menangis dan minta cerai sekarang akan membuatmu menang? Tidak. Arya akan dengan senang hati menceraikanmu, lalu dia akan memutarbalikkan fakta bahwa kamu istri yang tidak becus. Kamu akan keluar dari rumah itu tanpa membawa apa-apa selain harga diri yang sudah hancur. Dia menunjuk cek di atas meja. Tapi dengan uang ini, dan dengan kesabaranmu selama 3 bulan, kamu bisa menghancurkan dia di saat yang paling menyakitkan. Saat dia merasa di atas angin, saat dia merasa memiliki segalanya, kita jatuhkan dia bersama-sama. Aku terdiam, menatap cek itu lagi. 1,5 triliun. Jumlah yang bisa menyelamatkan ayah dari serangan jantung karena stres ditagih utang. Jumlah yang bisa mengembalikan kehormatan nama keluarga Adhitama. 3 bulan? Tanyaku lirih. 3 bulan. 90 hari, tegas Julien. Setelah itu, uang ini milikmu sepenuhnya, dan kamu bebas menceraikan dia. Saya bahkan akan membantumu menyiapkan pengacara terbaik untuk memastikan Arya hancur semiskin-miskinnya. Otakku berputar cepat. Sisi emosionalku berteriak menolak. Aku ingin meludahi wajah Arya sekarang juga. Tapi sisi rasionalku, sisi putri seorang pebisnis yang selama ini kutekan, mulai melihat logika di balik rencana Julien. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah tentang memegang kendali. Jika aku menceraikan Arya sekarang, dia mungkin akan bahagia bisa bersama Bella. Tapi jika aku menunggu, jika aku membiarkan Julien mengatur segalanya, kehancuran Arya akan jauh lebih total. Aku menatap Julien, mencari keraguan di matanya, tapi yang kutemukan hanya tekad baja yang dingin. Pria ini berbahaya, sangat berbahaya. Dan sekarang, dia mengajakku menjadi sekutunya. Bagaimana saya bisa percaya kalau cek ini cair? Tanyaku, mencoba bersikap realistis. Kamu bisa mencairkannya besok pagi. Itu cek tunai, jawabnya santai.
Anggap saja itu uang muka. Kepercayaan itu mahal, Sarah. Dan saya berani membayar mahal untuk itu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin ruangan itu. Bayangan wajah Arya yang tersenyum palsu, pesan dari Bella, dan wajah ayah yang menua berkelebat bergantian. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan keras. Dendam. Dengan tangan yang kini lebih stabil, aku mengambil cek itu dan memasukkannya ke dalam tasku. Setuju, kataku tegas. 3 bulan. Tidak kurang, tidak lebih. Julian tersenyum tipis, kali ini terlihat sedikit lebih tulus. Atau mungkin itu hanya ekspresi kepuasan karena negosiasinya berhasil. Dia mengangkat gelasnya. Untuk kesabaran yang mematikan, ucapnya. Aku tidak membalas toastnya. Aku hanya menatapnya tajam. Ingat satu hal, Tuan Julian. Saya melakukan ini bukan karena saya takut pada Anda atau suami saya. Saya melakukan ini untuk keluarga saya. Jadi, jangan pernah berpikir untuk mengkhianati saya juga. Saya pebisnis yang memegang kontrak, Sarah. Kamu aman bersama saya? Jawabnya. Malam itu, di lantai teratas gedung pencakar langit Jakarta, di bawah guyuran hujan yang tak kunjung reda, aku menandatangani kontrak dengan iblis berwajah malaikat. Aku menjual kesabaranku seharga 1 triliun, dan bersiap untuk memainkan peran sandiwara terbesar dalam hidupku. Arya Wiguna, nikmatilah masa-masa terakhir kebahagiaanmu, karena badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Matahari Jakarta pagi itu bersinar terik, seolah mengejek sisa-sisa badai yang berkecamuk di dalam dadaku semalam. Panasnya menembus kaca jendela kamar tidur utama kami di Pondok Indah, menciptakan hawa gerah yang bahkan tidak bisa sepenuhnya diusir oleh pendingin ruangan yang menyala maksimal. Aku duduk di tepi ranjang berukuran king size, menatap pantulan diriku di cermin rias. Lingkaran hitam di bawah mataku samar-samar terlihat meski sudah kututupi dengan concealer mahal. Ini adalah hari pertama dari 90 hari neraka yang dijanjikan Julian Salim. Suara deru mesin mobil sport terdengar memasuki garasi. Itu Arya. Suamiku pulang. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena rindu atau cinta, melainkan karena campuran rasa jijik dan amarah yang harus kutekan kuat-kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Julian yang dingin dan cek senilai 1,5 triliun yang kini tersimpan aman di brankas pribadiku di bank. Itu adalah mantraku sekarang. Pintu kamar terbuka perlahan. Arya masuk dengan wajah kusut dan kemeja yang sama dengan yang dipakainya kemarin pagi. Bau parfum wanita yang asing, manis, menyengat, murahan, menguar samar, bercampur dengan bau keringat dan alkohol sisa semalam. Sayang, kamu sudah bangun? Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat ceria. Dia berjalan mendekat, hendak mencium pipiku. Refleks, aku sedikit memiringkan kepala, berpura-pura sibuk merapikan anting-antingku, sehingga bibirnya hanya menyentuh rambutku. Hai, Mas. Tumben baru pulang jam segini? Aku khawatir lo semalam, di telepon gak diangkat. Arya tertawa gugup. Dia melepaskan jam tangannya dan meletakkannya di meja rias dengan gerakan kaku. Iya, aduh, maaf banget ya, sayang. Semalam itu hujan parah banget. Kan? Ponselku mati total kehabisan baterai, terus chargerku ketinggalan di kantor. Karena macet total dan banjir di mana-mana, aku terpaksa menginap di apartemen Doni. Nggak mungkin maksa pulang, bahaya. Bohong. Doni sedang umroh bersama istrinya. Aku melihat postingan Instagram istri Doni 2 hari lalu. Tapi aku hanya tersenyum. Senyum paling palsu yang pernah kuciptakan seumur hidupku. Oh, begitu. Syukurlah kalau kamu aman. Aku cuma takut kamu kenapa-napa, ujarku lembut. Rasanya ingin muntah mengucapkan kata-kata perhatian itu pada pria yang baru saja menghabiskan malam di pelukan wanita lain. Kamu memang istri terbaik, puji Arya, tampak lega karena aku tidak bertanya lebih lanjut. Dia mulai membuka kancing kemejanya. Aku mandi dulu ya, gerah banget. Nanti siang aku ada meeting lagi sama investor, jadi mungkin pulang malam lagi. Iya, Mas. Jangan terlalu capek ya, jawabku. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara gemericik air terdengar, senyumku lenyap seketika. Tubuhku gemetar menahan mual. Aku melihat kemeja kotornya yang tergeletak di lantai.
Ada noda samar lipstik merah muda di kerahnya. Warna yang sama dengan yang sering dipakai Bella di foto-foto Instagramnya. Aku segera meraih ponsel rahasiaku, ponsel baru yang diberikan Julian semalam beserta paket kartu perdana yang tidak terdaftar atas namaku. Aku mengetik pesan singkat. Target baru sampai rumah. Alibi, menginap di tempat teman karena banjir. Akan keluar lagi siang ini. Balasan dari Julian masuk hanya dalam hitungan detik. Singkat, padat, tanpa emosi. Biarkan. Jangan banyak bertanya. Fokus urus pencairan dana hari ini. Lunasi utang keluargamu secara tunai dan diam-diam. Jangan sampai ada jejak digital yang bisa dilacak Arya. Aku menghapus pesan itu segera. Siang harinya, setelah memastikan Arya pergi, yang tentu saja bukan untuk meeting investor, melainkan mungkin kembali menemui gundiknya, aku menyuruh sopir mengantarku ke bank pusat. Proses pencairan dana berjalan lancar berkat surat pengantar, sakti, yang disiapkan Julian. Pihak bank memperlakukanku bak ratu. Ketika saldo rekening baruku terisi angka fantastis itu, aku merasa sesak napas. Ini nyata. Aku benar-benar menjual pernikahanku. Dari bank, aku langsung menuju rumah orang tuaku di Menteng. Rumah tua bergaya kolonial itu tampak suram. Cat dindingnya mulai mengelupas di beberapa bagian, rumput halamannya tidak lagi terawat rapi seperti dulu. Di ruang tamu, aku menemukan ibu sedang duduk melamun, memegang tasbih. Wajahnya terlihat lelah dan jauh lebih tua dari usianya. Ibu, panggilku pelan. Ibu menoleh, matanya berkaca-kaca. Sarah, kamu kok nggak bilang mau datang? Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang keriput. Ada apa? Bu, ibu kelihatan sedih. Ibu menghela napas panjang. Ayahmu, tadi pagi orang bank datang lagi. Mereka memberi peringatan terakhir. Kalau bulan depan kita tidak bayar cicilan pokoknya, rumah ini akan disita. Ayahmu sekarang sedang di kamar, tensinya naik lagi. Ibu bingung, Sarah. Ibu nggak mau minta tolong Arya, ibu tahu bisnis Arya juga lagi susah, kan? Hingga detik ini, orang tuaku masih mengira Arya adalah menantu yang baik dan sedang berjuang. Mereka tidak tahu menantunya justru sedang menghamburkan uang untuk wanita lain. Ibu tenang saja, kataku mantap, sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku. Di dalamnya bukan uang tunai, tapi bukti pelunasan yang baru saja kuselesaikan 1 jam lalu. Aku sudah mentransfer dana ke rekening khusus untuk melunasi utang ayah tanpa sepengetahuan mereka. Ini apa? Tanya ibu bingung. Utang ayah sudah lunas, Bu. Rumah ini aman, bisikku. Ibu menatap kertas itu, lalu menatapku dengan mata terbelalak. Sarah ini, dari mana uang sebanyak ini? Apa Arya? Bukan, Bu, potongku cepat. Aku tidak mau Arya mendapat kredit atas kebaikan ini. Ini tabunganku sendiri. Investasi lama yang baru cair. Ibu jangan tanya detailnya ya. Yang penting sekarang ayah dan ibu tenang. Dan satu lagi, tolong jangan bilang Arya soal ini. Biar ini jadi rahasia kita. Aku mau kasih kejutan buat Arya nanti kalau waktunya tepat. Ibu menangis, memelukku erat. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kamu penyelamat keluarga kita. Pelukan ibu memberiku kekuatan. Rasa bersalah karena menerima tawaran Julian sedikit terkikis. Setidaknya, uang haram hasil jual suami, ini bisa menyelamatkan hidup orang tuaku. Malam harinya, sandiwara kembali berlanjut. Arya pulang lebih awal, membawa sebuket bunga mawar yang kurasa dibelinya di lampu merah karena layu di ujung-ujungnya. Dia tampak gelisah, terus-menerus mengecek ponselnya. Kami makan malam dalam keheningan yang canggung. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar. Mas, panggilku, memecah keheningan. Minggu depan ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Kamu ingat? Arya tersedak minumannya. Dia buru-buru mengelap mulutnya dengan serbet. Oh, iya, tentu saja aku ingat. Sayang, 5 tahun ya? Wah, nggak terasa. Aku kepikiran, gimana kalau kita bikin syukuran kecil-kecilan? Undang teman-teman dekat saja, pancingku. Aku ingin melihat reaksinya. Wajah Arya berubah pucat. Jangan dulu deh kayaknya.
Bisnis lagi hektik banget. Sayang, aku nggak enak sama partner kerja kalau malah pesta-pesta. Kita dinner berdua aja ya? Romantis, kan? Aku tahu alasannya. Dia takut Bella marah kalau melihat postingan pesta kami. Atau mungkin dia sudah punya rencana dengan Bella di hari itu. Oh, ya sudah kalau Mas maunya begitu. Aku nurut aja, jawabku dengan senyum patuh yang menyakitkan rahang. Tiba-tiba ponsel Arya bergetar di atas meja. Layarnya menyala, menampilkan nama, Bambang Logistik. Tapi aku melihat sekilas isi pesannya sebelum layar itu mati. Yang, besok jadikan check-in di hotel biasa? Aku udah bilang suamiku aku ke Bandung. Darahku mendidih. Bambang Logistik? Sungguh kreatif. Arya buru-buru menyambar ponselnya. Duh, urusan gudang lagi. Mas angkat telepon dulu ya di ruang kerja. Dia berlalu tanpa menunggu jawabanku. Aku duduk sendiri di meja makan yang besar dan dingin itu, menatap hidangan yang tak tersentuh. Mataku menatap tajam ke arah punggung suamiku yang menjauh. Nikmatilah kebohonganmu selagi bisa, Mas. Karena setiap detik berlalu, aku sedang mengasah pisau yang diberikan Julian untuk memotong habis kebahagiaanmu nanti. 1 bulan telah berlalu. Hidupku terbagi menjadi 2 dunia yang sangat kontras. Di siang hari, aku adalah Sarasi istri penurut yang menghabiskan waktu di rumah atau berbelanja kebutuhan rumah tangga. Namun, di sela-sela waktu itu, aku masuk ke dunia Julian Salim. Hari ini, Julian mengatur pertemuan kami di sebuah galeri seni kontemporer di Jakarta Pusat. Galeri ini milik salah satu sepupunya, dan hari ini sengaja ditutup untuk umum dengan alasan kurasi privat. Tempat yang sempurna, sepi, berseni, dan jauh dari jangkauan mata-mata Arya maupun Bella yang lebih suka menghabiskan waktu di mall atau klub malam. Aku datang mengenakan gaun terusan sederhana berwarna navy dan kacamata hitam besar. Julian sudah menunggu di depan sebuah lukisan abstrak raksasa yang didominasi warna merah darah. Dia berdiri tegak dengan kedua tangan di dalam saku celana bahan abunya, terlihat seperti karya seni itu sendiri, indah namun tak tersentuh. Kamu terlambat 5 menit. Sapanya tanpa menoleh saat mendengar langkah sepatu hak tinggiku. Macet di Sudirman gila-gilaan. Jawabku membela diri, berdiri di sampingnya. Ada demo buruh. Seorang ratu harusnya bisa memprediksi kekacauan kerajaan. Sindirnya, tapi nada suaranya tidak setajam pertemuan pertama kami. Dia menoleh padaku, meneliti penampilanku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu terlihat lebih hidup. Uang 1,5 triliun ternyata obat yang manjur untuk kulit kusam. Jangan mengejekku, Julian. Apa agendanya hari ini? Tanyaku tak sabar. Julian berjalan menuju sebuah bangku panjang di tengah ruangan galeri. Di sana sudah tergeletak sebuah tablet dan beberapa tumpuk dokumen. Pelajaran bisnis bab 1, katanya sambil duduk dan menyilangkan kaki. Kenali musuhmu lebih baik daripada dia mengenali dirinya sendiri. Dia menyodorkan tablet itu padaku. Layarnya menampilkan data keuangan perusahaan Arya, PT Wiguna Karya. Grafik-grafik merah yang menurun tajam mendominasi layar. Suamimu bukan hanya peselingkuh, Sarah. Dia juga pebisnis yang bodoh. Jelas Julian dingin. Lihat ini. Dia memalsukan laporan keuangan untuk mendapatkan pinjaman Bangguna, menutupi gaya hidupnya dan Bella. Dia menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan pribadi. Secara hukum, ini penggelapan. Mataku membelalak membaca angka-angka itu. Dia menjaminkan gedung kantornya. Dan rumah kalian di Pondok Indah, tambah Julian santai. Aku terkesiap. Rumah itu atas namaku. Warisan dari nenek. Dia memalsukan tanda tanganmu 3 bulan lalu. Notarisnya sudah disuap. Bella yang mencarikan notaris itu, ungkap Julian. Fakta itu menghantamku seperti palu godam. Arya benar-benar bajingan. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional, tapi juga berencana merampokku. Tanganku mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Aku harus mempenjarakannya. Sabar, Julian menahan tanganku. Sentuhan kulitnya yang dingin anehnya menenangkan amarahku yang meledak. Kalau kamu lapor polisi sekarang, prosesnya akan panjang dan Arya bisa berkelit. Kita pakai cara yang lebih elegan. Caranya? Akuisisi, jawab Julian.
Sorot matanya berubah menjadi predator yang siap menerkam. Aku sedang membeli utang-utang Arya di bank secara diam-diam melalui perusahaan cangkang. Dalam 2 bulan lagi, aku akan menjadi kreditur tunggal terbesar Arya. Saat itu terjadi, aku punya hak penuh untuk menyita semua asetnya, termasuk perusahaan yang dia banggakan itu. Dan kamu? Julian menatapku lekat. Kamu akan menjadi orang yang menekan tombol eksekusinya. Ada kekaguman yang merambat di hatiku melihat cara kerja otak Julian. Dia tidak bermain dengan emosi, dia bermain dengan sistem. Dia menghancurkan lawan tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Berbeda sekali dengan Arya yang meledak-ledak dan emosional. Julian adalah air tenang yang menghanyutkan. Minggu depan, aku harus ke Bali, kata Julian tiba-tiba, mengalihkan topik. Ada resor privat di Uluwatu yang mau aku beli. Aku butuh opini kedua dari perspektif wanita soal desain interiornya. Lalu apa hubungannya denganku? Kamu ikut. Perintahnya, anggap saja ini field trip. Aku akan mengajarimu cara mengelola aset properti, supaya nanti saat kamu merebut kembali aset keluargamu, kamu tidak sebodoh suamimu. Aku tidak bisa pergi begitu saja ke Bali. Arya pasti curiga, tolakku. Arya minggu depan akan sibuk menemani Bella yang katanya ada pemotretan endorsement di Singapura. Dia akan bilang padamu kalau dia ada dinas luar kota ke Surabaya. Jadi, kamu punya waktu bebas, potong Julian. Dia benar-benar tahu segalanya. Bilang saja kamu mau menenangkan diri ke villa temanmu di puncak atau apalah. Dia tidak akan peduli, Sarah. Dia justru senang kalau kamu tidak ada di rumah, jadi dia bebas video call dengan Bella tanpa takut ketahuan. Kata-kata Julian pedas, tapi jujur. Akhirnya aku mengangguk. Seminggu kemudian, aku mendarat di Bali. Bukan sebagai turis, tapi sebagai murid rahasia dari konglomerat paling berpengaruh di negeri ini. Sopir jemputan membawa kami ke sebuah resor super mewah di tebing Uluwatu yang tersembunyi. Tempat itu begitu privat, seolah-olah dunia luar tidak ada. Selama 2 hari di sana, aku melihat sisi lain Julian Salim. Dia tidak memperlakukanku seperti bawahan, tapi juga tidak seperti teman. Hubungan kami unik. Dia mengajariku membaca kontrak properti, melihat potensi investasi, dan cara bernegosiasi dengan kontraktor lokal. Dia tegas, perfeksionis, dan kadang galak kalau aku lambat mengerti, tapi dia tidak pernah merendahkanku. Sore itu, kami duduk di teras villa menghadap Samudra Hindia. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye. Angin laut menerpa wajahku, memberikan rasa bebas yang sudah lama tidak kurasakan. Kamu cepat belajar, komentar Julian sambil menyesap espressonya. Itu adalah pujian pertama yang keluar dari mulutnya. Aku lulusan manajemen bisnis cum laude, Julian. Hanya saja selama 5 tahun ini otakku tumpul karena cuma dipakai memikirkan menu makan malam Arya. Jawabku getir. Julian menatapku, tatapannya melembut. Sayang sekali. Potensi sebesar itu disia-siakan untuk pria yang tidak tahu bedanya berlian dan kerikil. Jantungku berdesir mendengar kalimat itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan sebagai istri, tapi sebagai individu. Tiba-tiba, pelayan datang membawakan nampan berisi buah-buahan, tapi dia tersandung karpet tebal. Nampan itu terlempar ke arahku. Awas. Dalam sekejap mata, Julian sudah bergerak. Dia menarik lenganku kuat-kuat, melindungiku dengan tubuhnya. Buah-buahan dan pecahan piring jatuh berantakan di tempat aku duduk tadi. Dada bidang Julian menempel di punggungku, lengannya melingkar protektif di bahuku. Aroma tubuhnya, maskulin dan menenangkan, memenuhi indera penciumanku. Waktu seakan berhenti. Kami terdiam dalam posisi itu selama beberapa detik. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tenang di punggungku, kontras dengan jantungku yang berpacu gila-gilaan. Kamu tidak apa-apa, bisiknya di telingaku. Suaranya serak dan rendah, membuat bulu kuduku meremang. Aku menoleh sedikit, mendapati wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Aku bisa melihat pori-pori kulitnya yang bersih dan matanya yang hitam legam menatapku dengan kekhawatiran yang tulus. Bukan tatapan dingin pebisnis, tapi tatapan seorang pria pada wanitanya. Aku baik-baik saja, jawabku gugup. Julian melepaskan pelukannya perlahan, lalu berdiri dan merapikan jasnya,
kembali ke mode dinginnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memarahi pelayan itu dengan tegas namun tidak kasar, lalu memastikan area itu segera dibersihkan. Aku masih duduk terpaku, memegang dadaku sendiri. Di momen singkat itu, aku menyadari sesuatu yang berbahaya. Arya mungkin telah menghancurkan hatiku, tapi Julian mulai menyusup masuk ke celah-celah retakan itu tanpa permisi. Ini bukan bagian dari kontrak. Ini di luar skenario. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak keberatan. Aliansi kami di Bali ini telah membuka mataku. Arya hanyalah masa lalu yang menyakitkan. Tapi Julian Salim, dia adalah teka-teki masa depan yang menakutkan sekaligus menggoda. Aku harus hati-hati. Jatuh cinta pada mitra bisnis dalam misi balas dendam adalah kesalahan fatal. Tapi saat melihat punggung tegap Julian yang berdiri menatap laut di ujung tebing, aku tahu hatiku mulai mengkhianati logikaku. Pesta itu diadakan di Grand Ballroom, sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi oleh manusia-manusia bertopeng. Wanita-wanita dengan gaun kutur seharga mobil keluarga tertawa renyah sambil memamerkan perhiasan berlian mereka, sementara para pria dengan setelan jas licin sibuk membicarakan saham dan politik sambil memegang gelas champagne. Udara ruangan beraroma campuran parfum mahal yang menyengat, bunga lili segar, dan bau kemunafikan yang kental. Aku berdiri di samping Arya, melingkarkan tanganku di lengannya. Kami adalah pasangan emas malam ini. Arya Wiguna, pengusaha muda yang sedang naik daun, setidaknya itu yang orang tahu, dan Sarah Adhitama, istri setia dari keluarga terpandang yang selalu mendukungnya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum manisku, aku sedang menghitung mundur hari menuju kehancurannya. Kamu cantik sekali malam ini, sayang, bisik Arya di telingaku, tapi matanya jelalatan memindai ruangan. Aku tahu siapa yang dia cari. Terima kasih, Mas, jawabku datar. Ini sudah memasuki bulan kedua sejak perjanjianku dengan Julian. Sesuai instruksi Julian, aku mengubah taktikku. Aku tidak lagi menjadi istri yang cerewet atau menuntut perhatian. Aku menjadi dingin, tenang, dan tidak terjangkau. Aku berhenti bertanya jam berapa dia pulang. Aku berhenti mengecek ponselnya di depannya. Aku berhenti marah saat dia membatalkan janji makan malam kami. Perubahan ini awalnya membuat Arya senang. Dia merasa bebas. Dia pikir aku sudah menyerah atau menjadi istri penurut yang tahu diri. Tapi belakangan ini, ketenanganku justru mulai mengganggunya. Manusia seperti Arya butuh validasi. Ketika aku marah atau cemburu, itu memuaskan egonya, bahwa dia diinginkan. Tapi ketika aku tidak peduli, itu membuatnya gila. Hei, itu Pak Gunawan. Arya tiba-tiba menarikku menuju sekelompok pria tua yang sedang merokok cerutu. Ayo kita sapa. Dia calon investor potensial. Aku menurut, tersenyum sopan, mengangguk pada saat yang tepat, dan melontarkan basa-basi sosialita yang sudah diajarkan ibu sejak aku kecil. Namun, sudut mataku menangkap sosok lain yang baru masuk ke ballroom. Bella. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, memamerkan lekuk tubuhnya dengan berani. Dia datang menggandeng lengan seorang produser film tua. Mungkin, Sugar Daddy, barunya sementara Julian tidak bisa dihubungi dan Arya sedang bersamaku. Arya juga melihatnya. Tubuhnya menegang di sampingku. Cengkeramannya di lenganku mengeras. Kenapa dia bisa ada di sini? Gumam Arya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Siapa, Mas? Tanyaku pura-pura bodoh, mengikuti arah pandangnya. Oh, itu Bella ya? Influencer yang sering kamu ceritakan itu? Wah, aslinya lebih vulgar ya daripada di foto. Arya tersedak asap rokoknya sendiri. Dia menatapku dengan tatapan aneh. Kamu tahu dia? Tentu saja. Siapa yang gak tahu? Dia kan viral terus. Jawabku santai sambil menyesap jus jerukku. Kenapa Mas keringatan begitu? Arya menyeka dahinya dengan sapu tangan. Enggak, cuma agak panas di sini. Malam semakin larut, dan drama sesungguhnya dimulai. Aku melihat Bella mencuri pandang ke arah kami berkali-kali dengan tatapan berapi-api. Dia cemburu melihat Arya bersamaku di depan umum. Saat aku permisi ke toilet,
Aku sengaja berlama-lama di depan cermin, memoles ulang lipstikku. Saat aku keluar, aku melihat Arya dan Bella sedang berdebat sengit di sudut koridor yang sepi, dekat pintu darurat. Aku bersembunyi di balik pilar besar, menguping pembicaraan mereka. "Kamu janji bakal ceraikan dia bulan lalu, Arya?" desis Bella, suaranya tertahan tapi penuh emosi. Aku capek sembunyi-sembunyi. Julian makin aneh, dia memblokir semua akses kartu kreditku. Aku butuh kepastian. "Sabar, Bel. Kamu pikir gampang?" Arya terdengar frustrasi. "Sarah itu, dia aneh belakangan ini. Dia terlalu tenang. Aku takut dia merencanakan sesuatu. Kalau aku minta cerai sekarang, bisa-bisa dia nuntut harta Gonogini dan perusahaanku bisa kolaps." "Alasan?" bentak Bella. "Bilang aja kamu masih sayang sama dia. Kalau minggu depan kamu belum gugat cerai, aku bakal sebarin video kita ke akun gosip. Biar hancur sekalian." Bella menghentakkan kakinya dan pergi meninggalkan Arya yang menjambak rambutnya sendiri karena stres. Aku tersenyum miring dalam kegelapan. "Bagus, Bella. Teruskan tekananmu. Buat dia semakin panik." Ketika Arya kembali ke ballroom, wajahnya pucat pasi. Dia langsung menghampiriku dan menarik tanganku kasar. "Kita pulang sekarang." "Loh, kan acaranya belum selesai, Mas. Pak Gunawan tadi mau ngobrol lagi loh," protesku pelan. "Persetan sama Pak Gunawan. Kita pulang." Bentaknya cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekam. Arya menyetir dengan ugal-ugalan. Sesekali dia memukul setir. "Kamu kenapa sih, Mas?" tanyaku dengan nada bosan, bukan khawatir. Arya mengerem mendadak di pinggir jalan yang sepi. Dia menoleh padaku, matanya merah menyala. "Kamu yang kenapa, Sarah? Kenapa kamu diam saja?" "Hah? Maksudnya? Dulu kamu selalu curiga kalau aku pulang telat. Kamu selalu nanya aku pergi sama siapa. Sekarang kamu masa bodoh. Kamu kayak patung. Apa kamu punya selingkuhan? Jawab," teriaknya, melampiaskan rasa frustrasinya padaku. Tuduhan itu membuatku ingin tertawa. Betapa lucunya, maling teriak maling. Aku menatap matanya lekat-lekat, menyalurkan aura dingin yang kupelajari dari Julian. "Mas Arya," suaraku rendah dan tenang, tanpa getaran sedikit pun. "Bukankah ini yang kamu mau? Istri yang tidak banyak tanya? Istri yang memberi kamu kebebasan? Sekarang aku sudah memberikannya, dan kamu masih marah? Apa sebenarnya maumu?" Arya terdiam. Dia tampak bingung menghadapi reaksiku yang tidak histeris. Dia mengharapkan aku menangis atau membela diri, tapi aku justru membalikan pertanyaannya dengan logika dingin. Aku cuma merasa kita makin jauh." Gumamnya, suaranya melemah. "Itu perasaanmu saja karena kamu lelah bekerja," kataku, menepuk tangannya sekilas, seperti seorang atasan menenangkan bawahan, bukan istri kepada suami. "Sudahlah, jalan lagi. Aku ngantuk." Arya kembali menjalankan mobil, tapi aku tahu pikirannya kacau balau. Tekanan dari Bella dan sikap dinginku membuatnya paranoid. Dia merasa kehilangan kendali atas segalanya. Dan benar saja, keesokan harinya, mata-mata Julian di kantor Arya melaporkan hal yang sangat fatal. Karena panik dikejar target oleh Bella dan takut aku menuntut harta Gonogini, Arya melakukan blunder besar. Dia memindahkan dana operasional perusahaan sebesar 50 miliar ke rekening pribadi di luar negeri yang dia pikir aman dan tidak bisa dilacak, dengan niat menyembunyikan aset itu dariku sebelum perceraian. Dia tidak tahu bahwa rekening aman di negara suaka pajak itu sebenarnya dikelola oleh bank yang baru saja diakuisisi saham mayoritasnya oleh Salim Group. Siang itu, aku bertemu Julian di apartemen rahasianya. Julian tertawa, sebuah tawa langka yang renyah dan terdengar jahat, saat membaca laporan itu. "Dia baru saja menggali kuburannya sendiri," kata Julian sambil menuangkan wine ke gelas. "Memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadi tanpa RUPS adalah tindak pidana penggelapan. Dan karena dia melakukannya dalam keadaan panik, jejak digitalnya berantakan sekali." Julian menyerahkan gelas wine itu padaku. Matanya berbinar penuh kemenangan. "Selamat, Sarah. Suamimu baru saja menyerahkan lehernya ke tiang gantungan.
1 bulan lagi, kita tarik tuasnya. Aku menyesap cairan merah pekat itu. Rasanya pahit, tapi meninggalkan jejak manis di ujung lidah. Seperti rasa balas dendam yang sedang kami racik. Arya Wiguna, kecurigaanmu benar. Badai itu memang ada, dan aku adalah pusatnya. Langit Jakarta sepertinya sedang berduka, atau mungkin sedang marah. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun tanpa henti, menenggelamkan sebagian besar wilayah ibu kota. Jalanan protokol berubah menjadi sungai keruh, kemacetan mengular di mana-mana, dan suara klakson yang bersahutan menjadi simfoni stres warga kota. Suasana di luar sana yang kacau balau adalah cerminan sempurna dari apa yang terjadi di dalam rumah tanggaku. Ini adalah minggu terakhir. Minggu krusial sebelum tenggat waktu 90 hari berakhir. Ketegangan di rumah Pondok Indah terasa begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Arya semakin berantakan. Lingkaran hitam di matanya makin jelas. Dia sering melamun, dan emosinya meledak-ledak karena hal sepele. Bisnisnya mulai goyah, berkat sabotase halus Julian, dan Bella semakin gencar menuntut status. Di sisi lain, aku harus bermain ekstra hati-hati. Satu kesalahan kecil di tahap akhir ini bisa menghancurkan semua rencana yang sudah disusun rapi. Malam itu, hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Listrik di kompleks perumahan kami padam total, karena ada gardu yang meledak tersambar petir. Rumah besar itu gelap gulita, hanya diterangi oleh nyala lilin yang berkelip suram. Aku duduk di ruang tengah, pura-pura membaca majalah dengan penerangan lilin. Arya mondar-mandir di ruangan itu seperti binatang buas yang terkurung, ponselnya menempel di telinga, berteriak-teriak pada bawahannya soal pengiriman barang yang tertahan banjir. Saya nggak mau tahu. Cari truk lain. Kalau barang itu nggak sampai besok, kita rugi miliaran. Bentaknya, lalu membanting ponselnya ke sofa. Dia menoleh padaku, nafasnya memburu. Kamu bisa nggak sih berhenti baca majalah sampah itu? Suamimu lagi pusing, kamu malah santai-santai. Terus aku harus apa? Mas? Ikut teriak-teriak? Jawabku tenang tanpa mengalihkan pandangan dari halaman majalah. Arg! Arya mengacak rambutnya frustrasi. Tiba-tiba, suara getar ponsel terdengar. Bukan ponsel Arya. Bukan juga ponsel utamaku yang tergeletak di meja. Darahku membeku. Itu ponsel rahasiaku. Ponsel pemberian Julian yang kusembunyikan di sela-sela bantal sofa. Aku lupa mematikannya. Bodoh. Sarah, kamu bodoh sekali. Getaran itu terdengar sangat keras di tengah kesunyian rumah yang mati lampu. ZZZZT. ZZZZT. Arya terdiam. Dia menoleh ke arah sofa tempatku duduk. Suara apa itu? Gak ada suara apa-apa. Jawabku cepat, jantungku serasa mau copot. Mungkin suara tikus. Itu suara HP getar, Sarah. Aku nggak bego. Arya melangkah mendekatiku. Tatapannya penuh curiga. HP kamu ada di meja. HP aku di sini. Itu HP siapa? Dia mulai menyingkirkan bantal-bantal sofa dengan kasar. Mas, udah deh, jangan cari gara-gara. Aku mencoba menahannya, tapi Arya menepis tanganku keras. Minggir. Dia mengangkat bantal terakhir, dan di sana, tergeletak benda pipih berwarna hitam itu. Layarnya menyala dalam kegelapan, menampilkan notifikasi pesan masuk. Julian, besok jam 10. Final briefing. Jangan telat. Nama itu terpampang jelas. Julian. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Arya mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah dari bingung menjadi murka yang menakutkan. Julian? Siapa Julian? Teriaknya tepat di wajahku. Jadi ini alasan kamu diam saja selama ini? Kamu selingkuh? Kamu punya simpanan? Dia mencengkeram bahuku, mengguncang tubuhku dengan keras. Jawab, siapa bajingan ini? Kamu main belakang sama aku, hah? Rasa takut menyergapku. Arya dalam mode kalap bisa melakukan apa saja. Tapi di saat yang sama, rasa muakku memuncak. Dia menuduhku selingkuh padahal dialah pengkhianat utamanya. Lepaskan aku, Arya. Kamu sakit. Teriakku, berusaha melepaskan diri. Aku nggak akan lepasin kamu sebelum kamu ngaku. Buka kuncinya.
Aku mau lihat isinya. Dia menyodorkan ponsel itu ke wajahku, memaksaku membuka kuncinya. Tiba-tiba, pintu depan didobrak dengan keras. Brak! Suara kayu pecah menggelegar, mengalahkan suara petir di luar. Kami berdua tersentak menoleh. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi besar yang basah kuyup, diapit oleh 2 orang pengawal bertubuh kekar. Cahaya kilat dari luar menyinari siluetnya, membuatnya tampak seperti malaikat pencabut nyawa. Itu Julian. Bagaimana dia bisa ada di sini? Apa dia memasang penyadap dan tahu aku dalam bahaya? Lepaskan tanganmu dari dia, Wiguna. Suara Julian rendah, tapi menggelegar memenuhi ruangan, penuh dengan otoritas yang mematikan. Arya ternganga, cengkeramannya di bahuku melonggar. Dia menatap Julian, lalu menatapku, lalu kembali ke Julian. Anda Julian Salim? Bos Salim Group. Arya jelas mengenali wajah orang terkaya yang sering dia kagumi di majalah. Kebingungan di wajahnya semakin menjadi. Apa urusan Anda di rumah saya? Kenapa Anda kirim pesan ke istri saya? Julian melangkah masuk dengan santai, seolah-olah dia pemilik rumah ini. 2 pengawalnya langsung memisahkan Arya dariku dengan gerakan cepat dan efisien. Arya didorong hingga terduduk di sofa seberang, sementara Julian berdiri di hadapanku, menatapku dengan sorot mata tajam yang menyelidik. Kamu ceroboh, Sarah, bisiknya pelan, hanya untuk kudengar. Untung aku melacak GPS-mu dan tahu detak jantungmu naik drastis lewat smartwatch yang kuberi. Aku tahu ada yang tidak beres. Dia lalu berbalik menghadap Arya yang masih shock. Istrimu tidak berselingkuh, Arya. Dia bekerja untuk saya, kata Julian bohong, namun terdengar sangat meyakinkan. Kerja? Arya melongo. Kerja apa malam-malam begini? Konsultan akuisisi, jawab Julian asal, tapi nada bicaranya tidak menerima bantahan. Dan soal pesan itu, saya sedang membahas strategi bisnis yang melibatkan perusahaanmu. Istrimu sedang mencoba menyelamatkan perusahaanmu yang bobrok itu, tapi kamu malah menuduhnya macam-macam. Arya terdiam, otaknya yang lambat berusaha memproses informasi itu. Rasa takut pada sosok Julian Salim mengalahkan rasa cemburunya. Menyelamatkan perusahaan saya? Maksudnya? Julian tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. Perusahaanmu sedang di ujung tanduk, Wiguna. Utang di mana-mana, cash flow macet. Sarah memohon pada saya untuk menyuntikkan dana. Dia rela bekerja lembur, menjadi perantara, demi suaminya yang tidak tahu diuntung. Julian membalikan fakta dengan begitu brilian, hingga aku hampir mempercayainya. Dia membuat Arya merasa bersalah dan kecil. Saya nggak tahu, Arya tergagap. Dia menatapku dengan rasa bersalah. Sarah, beneran? Aku, yang sudah terlatih bersandiwara selama 2 bulan, langsung menangkap umpan Julian. Aku memasang wajah sedih dan kecewa. Mas pikir aku tega mengkhianati kamu? Aku diam selama ini karena aku pusing mikirin cara bantu kamu. Mas, aku minta tolong Pak Julian diam-diam supaya harga dirimu nggak jatuh. Arya tertunduk lesu, wajahnya merah padam karena malu. Maafin aku, sayang. Aku hilaf. Aku stres banget. Julian menatap Arya dengan jijik. Kamu tidak pantas untuknya. Tapi karena Sarah memohon, saya akan beri kamu kesempatan. Besok datang ke kantor saya. Kita bicarakan soal suntikan dana itu. Bawa semua dokumen legalitas perusahaanmu. Mata Arya berbinar. Dia melihat ini sebagai penyelamat. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja diundang ke pengadilan eksekusinya sendiri. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Pak, saya pasti datang. Dan satu lagi, Julian melangkah mendekat ke arah Arya, menepuk bahunya pelan namun menekan kuat. Jangan pernah bentak Sarah lagi. Kalau saya dengar kamu kasar padanya, kesepakatan batal. Siap, Pak. Saya janji. Arya mengangguk patuh seperti anjing yang dimarahi majikannya. Julian memberi kode padaku. Matanya berbicara, bertahanlah sedikit lagi. Besok kita habisi dia. Malam itu, setelah listrik menyala kembali dan Julian pergi, Arya bersikap sangat manis padaku. Dia memijat kakiku, meminta maaf berkali-kali, dan memujiku sebagai istri terbaik.
Aku hanya tersenyum tipis, merasakan jijik yang memuncak. Dia tidak tahu bahwa besok, di rapat umum pemegang saham, orang yang akan dia temui bukan penyelamat, melainkan Algojo. Di kamar mandi, aku menatap pantulan diriku. Mataku dingin, wajahku keras. Sarah yang dulu, yang lemah lembut dan naif, sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap menonton dunia suaminya terbakar menjadi abu. 3 bulan sudah berakhir. Waktunya menagih janji. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Langit Jakarta yang kemarin kelabu kini cerah, seolah alam semesta merestui apa yang akan terjadi hari ini. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel tempat acara RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, PT Wiguna Karya akan diselenggarakan. Arya bersikeras agar kami menginap di hotel ini semalam sebelumnya supaya dia bisa mempersiapkan diri dengan maksimal. Padahal aku tahu dia hanya ingin menghindari kemungkinan macet karena rasa gugupnya yang sudah diubun-ubun. Aku mengenakan gaun hitam selutut yang membalut tubuhku dengan sempurna. Potongannya sederhana namun elegan, rancangan desainer lokal yang harganya cukup untuk memberi makan satu keluarga selama sebulan. Di leherku melingkar kalung berlian, bukan pemberian Arya, melainkan hadiah dari Julien yang dikirimkan tadi pagi bersama secari kartu ucapan bertuliskan, untuk merayakan kebebasanmu. Arya masuk ke kamar dengan setelan jas terbaiknya. Wajahnya tampak tegang namun ada kilatan arogansi di matanya. Dia merasa di atas angin. Dia percaya hari ini Julien Salim akan datang sebagai dewa penolong yang menyuntikkan dana segar, menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan, dan membuatnya terlihat hebat di depan para pemegang saham yang sudah mulai meragukan kepemimpinannya. "Kamu siap, sayang?" tanyanya sambil merapikan dasinya di depan cermin, tepat di sampingku. Dia tersenyum, senyum yang sebentar lagi akan kubuat lenyap selamanya. Hari ini hari besar. Setelah Julien tanda tangan kontrak investasi, saham kita akan meroket. Semua orang yang meremehkanku akan bungkam. "Aku siap, Mas." "Sangat siap," jawabku tenang, sambil memoleskan lipstik merah tua di bibirku. Warna keberanian. Warna darah. Kami berjalan menuju Grand Ballroom. Lorong hotel yang dilapisi karpet tebal meredam suara langkah kaki kami. Arya menggandeng tanganku erat, seolah aku adalah trofinya. Dia tidak tahu bahwa trofi itu sebenarnya adalah bom waktu. Di dalam ballroom, suasana sudah ramai. Puluhan pemegang saham, dewan direksi, dan beberapa kolega bisnis sudah duduk di meja bundar yang ditata rapi. Pendingin ruangan bekerja maksimal, namun aku bisa mencium aroma keringat dingin dan ketegangan di udara. Kabar burung tentang kondisi keuangan perusahaan yang berdarah-darah sudah menyebar, dan hari ini mereka menuntut jawaban. Arya naik ke podium dengan percaya diri yang dipaksakan. Lampu sorot mengarah padanya. Dia mulai berpidato, memaparkan grafik-grafik pertumbuhan yang aku tahu sebagian besarnya adalah manipulasi data. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," suara Arya menggema lewat pengeras suara. "Saya tahu ada rumor yang beredar. Tapi saya pastikan, PT Wiguna Karya sedang menuju era keemasan baru. Hari ini, saya akan mengumumkan kemitraan strategis dengan investor kakap yang akan membawa kita ke level internasional." Bisik-bisik mulai terdengar di antara hadirin. Ada yang skeptis, ada yang berharap. "Siapa investornya, Pak Arya? Jangan cuma janji manis," teriak salah satu pemegang saham minoritas yang vokal. Arya tersenyum lebar. "Sabar. Beliau sedang dalam perjalanan. Beliau adalah orang yang sangat Anda hormati." Tepat saat Arya menyelesaikan kalimatnya, pintu ganda ballroom yang besar dan berat terbuka perlahan. Semua kepala menoleh ke belakang. Suasana hening seketika. Julien Salim melangkah masuk. Aura pria itu sungguh luar biasa. Dia tidak berjalan, dia berparade. Di belakangnya, diikuti oleh 6 orang pengacara dan asisten yang membawa tumpukan dokumen tebal. Julien mengenakan setelan jas navy buatan penjahit Italia yang pas di tubuh tegapnya. Wajahnya datar, dingin, dan mengintimidasi. Tidak ada senyum ramah tamah. Arya turun dari podium dan menyambutnya dengan tangan terentang, seperti menyambut sahabat lama. "Selamat datang, Pak Julien. Suatu kehormatan Bapak bisa hadir di sini." Julien tidak menyambut uluran tangan Arya. Dia hanya menatap tangan itu sekilas, lalu berjalan melewatinya begitu saja menuju podium.
Arya terpaku, tangannya menggantung di udara. Senyumnya mulai luntur, digantikan oleh kebingungan. Julian berdiri di podium, mengambil alih mikrofon. Dia memandang seluruh ruangan dengan tatapan elang. "Selamat pagi," suaranya berat dan berwibawa, menyihir seluruh ruangan menjadi senyap. "Saya Julian Salim. Dan saya di sini bukan sebagai mitra strategis atau investor." Jantungku berdegup kencang. Inilah saatnya. Aku duduk tegak di kursi barisan depan, menahan napas. "Mulai pagi ini, pukul 8 WIB, lanjut Julian, sambil memberi isyarat pada asistennya untuk membagikan dokumen kepada para dewan direksi. Salim Group telah resmi mengakui sisi 85% utang PT Wiguna Karya di 3 bank utama. Sesuai klausul perjanjian kredit yang ditandatangani saudara Arya Wiguna, kegagalan pembayaran yang terjadi selama 6 bulan terakhir memberikan hak kepada kreditur utama untuk mengonversi utang menjadi saham." Suara riuh rendah mulai terdengar. Wajah Arya memucat. "Tunggu, Pak Julian, apa maksudnya ini? Kita kan sepakat soal suntikan dana." Julian mengabaikannya. "Dengan demikian, per detik ini, saya adalah pemilik saham mayoritas mutlak perusahaan ini. Dan keputusan pertama saya sebagai pemilik baru adalah merombak total jajaran direksi." "Ini tidak bisa. Anda menjebak saya," teriak Arya panik. Dia mencoba naik ke podium, tapi 2 pengawal Julian menahannya dengan mudah. "Menjebak?" Julian menatap Arya dengan tatapan menghina. "Kamu yang menjebak dirimu sendiri dengan ketidakmampuanmu, Wiguna. Kamu memalsukan laporan keuangan, menggelapkan dana operasional untuk kepentingan pribadi, dan menjaminkan aset yang bukan hakmu." Julian menekan tombol di remote presentasi. Layar besar di belakang podium yang tadinya menampilkan grafik bisnis Arya, kini berubah hitam sesaat, lalu menampilkan sebuah video. Bukan video bisnis. Itu adalah rekaman CCTV dari sebuah kamar hotel mewah, dan rekaman dari kamera tersembunyi di dalam mobil Arya. Gambar itu sangat jernih. Di layar raksasa itu, terpampang jelas Arya dan Bella sedang bermesraan. Suara tawa mereka, percakapan mereka tentang rencana menceraikanku, dan hinaan-hinaan mereka terhadapku dan Julian terdengar jelas ke seluruh penjuru ballroom. "Alah, Sarah itu bodoh banget. Dia nggak bakal sadar kalau duitnya aku pakai buat beliin kamu apartemen." Suara Arya di video itu terdengar jernih. "Terus Julian gimana? Suami kaku itu kapan kamu urus?" sahut suara Bella. "Tenang aja, Julian itu sibuk kerja. Dia nggak bakal peduli. Nanti kalau perusahaanku udah besar, aku tendang Sarah, terus kita nikah." Penonton terkesiap. Suara-suara kaget, jijik, dan tawa mengejek memenuhi ruangan. Kilatan lampu kamera wartawan, yang entah siapa yang mengundang, mulai menyambar-nyambar wajah Arya yang kini putih seperti mayat. Arya menatap layar itu dengan mata melotot. Dia menoleh ke arahku. "Sarah, ini rekayasa. Sarah, jangan percaya." Aku berdiri perlahan. Semua mata kini tertuju padaku. Aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata untuk pria ini. Aku berjalan mendekati Arya yang berdiri gemetar di dekat meja direksi. Langkahku mantap. Bunyi sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama kematian bagi pernikahan kami. "Rekayasa?" tanyaku, suaraku tenang namun tajam, diperkuat oleh mikrofon yang masih menyala di podium dekat kami berdiri. "Mas, aku yang memasang kamera itu." Mata Arya membelalak seakan bola matanya akan keluar. "Apa?" Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Amplop yang sudah kupersiapkan selama 3 bulan. 3 bulan lalu, aku berniat menceraikanmu saat pertama kali tahu kamu berselingkuh. Tapi aku menahannya, kataku lantang, memastikan semua orang mendengar. Aku menahannya bukan karena aku mencintaimu, tapi karena aku ingin melihat seberapa jauh kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Aku melempar amplop itu tepat ke dadanya. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar jatuh ke lantai. Itu surat gugatan cerai. Tanda tangani, perintahku. Dan di dalamnya juga ada bukti transfer penggelapan danamu. Pengacara Pak Julian sudah menyerahkan salinannya ke kejaksaan pagi ini. Jadi setelah dari sini, kamu tidak akan pulang ke rumah Pondok Indah, tapi mungkin ke sel tahanan. Arya jatuh berlutut.
Kakinya seolah tak bertulang lagi. Dia mencoba meraih tanganku. Sarah, tolong, aku suamimu. Ibu, pikirkan ibu. Jangan sebut nama ibu. Bentakku, emosiku akhirnya pecah sedikit. Kamu yang hampir membuat ibu dan ayah kehilangan rumah mereka. Kamu yang menggadaikan aset warisan keluargaku demi pelacur itu. Aku menarik napas, kembali menguasai diri. Aku menatapnya dari atas ke bawah, menatap pria yang dulu kucintai, yang kini tampak begitu menyedihkan dan kecil. Kita selesai, Arya. Kamu kehilangan istrimu, perusahaanmu, dan harga dirimu dalam 1 hari. Nikmatilah. Aku berbalik, menatap Julien yang masih berdiri di podium. Dia menatapku. Tidak ada senyum kemenangan yang berlebihan, hanya anggukan kecil tanda hormat. Anggukan yang mengatakan, kamu berhasil. Tanpa menunggu lebih lama, aku melangkah keluar dari ballroom itu. Di belakangku, aku mendengar kekacauan pecah. Suara teriakan Arya, riuh rendah pemegang saham yang marah, dan suara sirine polisi yang sayup-sayup terdengar mendekat dari kejauhan. Aku berjalan keluar lobi hotel, menghirup udara Jakarta yang panas namun terasa sangat segar di paru-paruku. Beban seberat 1 triliun ton baru saja terangkat dari pundakku. Aku bebas. Benar-benar bebas. 1 bulan kemudian. Pagi di Jakarta terasa berbeda hari ini. Mungkin karena hujan semalam telah mencuci bersih debu-debu kota, atau mungkin karena hatiku yang akhirnya menemukan ketenangannya sendiri. Aku duduk di sebuah meja sudut di kafe kecil bergaya vintage di kawasan Menteng, tidak jauh dari rumah orang tuaku. Aroma kopi Arabica yang baru digiling dan roti panggang memenuhi udara, menciptakan suasana yang nyaman dan homey. Di tanganku ada koran pagi. Berita utama di halaman bisnis masih membahas skandal besar PT Wiguna Karya. Wajah Arya terpampang di sana, mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Proses hukumnya berjalan sangat cepat berkat bukti-bukti lengkap yang dikumpulkan tim Julien. Arya didakwa atas pasal berlapis, penggelapan dana korporasi, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Bella, nasibnya tak kalah tragis. Tanpa sokongan dana dari Arya dan status istri Julien yang sudah dicabut, Julien menceraikannya dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak pranikah. Bella bangkrut total. Akun media sosialnya yang dulu dipuja-puja kini dipenuhi hujatan netizen. Kabar terakhir yang kudengar, dia dikejar-kejar debt collector karena gaya hidup hedonnya yang tak lagi bisa dibiayai. Aku menutup koran itu dan meletakkannya di meja. Tidak ada rasa kasihan, tapi juga tidak ada lagi rasa benci yang membara. Yang tersisa hanya rasa lega yang luar biasa. Semuanya sudah berakhir. Utang ayah sudah lunas. Sertifikat rumah sudah kembali aman di brankas keluarga, dan kesehatan ayah serta ibu berangsur pulih seiring hilangnya beban pikiran mereka. Boleh saya duduk di sini? Suara bariton yang familiar itu membuatku mendongak. Julien Salim berdiri di sana. Kali ini dia tidak memakai setelan jas formal yang kaku. Dia mengenakan kemeja linen putih yang lengan panjangnya digulung sampai siku, dan celana chino santai. Rambutnya tidak ditata selicin biasanya, membiarkan beberapa helai jatuh di dahinya, membuatnya terlihat 5 tahun lebih muda dan jauh lebih manusiawi. Tuan Salim, sapaku sambil tersenyum tipis. Atau harus kupanggil Tuan Penyelamat? Julien terkekeh pelan, menarik kursi di hadapanku dan duduk. Panggil Julien saja. Kontrak bisnis kita sudah selesai, kan? Tidak perlu formalitas lagi. Pelayan datang membawakan pesanan Julien, black coffee tanpa gula. Tentu saja. Bagaimana kabarmu? Tanyanya setelah menyesap kopinya. Matanya menatapku lekat, tatapan yang intensitasnya tidak pernah berkurang sejak pertemuan pertama kami di tengah hujan. Lebih baik dari 10 tahun terakhir, jawabku jujur. Rasanya seperti bisa bernapas lagi. Terima kasih, Julien. Tanpa kamu, aku mungkin sudah hancur. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, Sarah, koreksi Julien lembut. Aku hanya memberi alatnya. Kamu yang punya keberanian untuk menggunakannya. Tidak banyak wanita yang bisa bertahan dalam tekanan mental selama 90 hari seperti yang kamu lakukan. Aku mengaduk cangkir cappuccinoku, menatap pusaran buih di atasnya. Jadi, apa yang membawamu ke kafe kecil di Menteng ini? Seorang Julien Salim pasti tidak punya waktu luang untuk sekadar ngopi di pinggir jalan. Julien bersandar di kursinya,
menatap jalanan menteng yang teduh oleh pepohonan besar. Sebenarnya, aku sedang mencari mitra baru. Mitra bisnis lagi, alisku terangkat. Maaf, aku sudah pensiun dari dunia intrik korporasi. Bukan bisnis, Julian kembali menatapku. Kali ini tatapannya berbeda. Lebih hangat, lebih dalam. Aku mencari mitra hidup. Jantungku berdesir, melewatkan satu ketukan. Kamu tahu, lanjut Julian, suaranya sedikit merendah. Awalnya aku mendekatimu murni karena kalkulasi bisnis. Kamu adalah pion yang sempurna untuk menjatuhkan Arya dan memuluskan akuisisiku. Tapi selama 3 bulan itu, melihatmu menahan emosi, melihat kecerdasanmu di Bali, melihat keteganganmu saat melindungi keluargamu, aku menyadari sesuatu. Dia mengulurkan tangannya di atas meja, telapaknya terbuka. Menunggu. Aku menyadari bahwa aku tidak ingin kemitraan ini berakhir di bab 8, katanya. Aku ingin menulis buku baru. Tanpa kontrak, tanpa batas waktu, tanpa kepura-puraan. Aku menatap tangan itu. Tangan yang pernah menarikku dari jurang kehancuran. Tangan yang dingin namun memberiku rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pikiranku melayang ke momen-momen kecil selama 3 bulan terakhir. Saat dia melindungiku di Bali. Saat dia mengirimiku makanan favoritku ketika aku stres menghadapi Arya. Saat dia menatapku dengan bangga di ruang sidang RUPS. Di balik topeng dinginnya, ada hati yang tulus yang selama ini tertutup oleh tembok kekuasaan. Apakah aku siap? Trauma pernikahanku dengan Arya masih membekas. Tapi melihat Julian, aku tidak melihat Arya. Aku melihat pria yang menghormatiku sebagai setara, yang melihat potensiku, dan yang sabar menunggu hingga badai mereda. Tawarannya menarik, kataku perlahan, mencoba menyembunyikan senyum yang mulai merekah di bibirku. Tapi aku punya syarat. Sebutkan, jawab Julian cepat. Apapun, saham, aset, pulau pribadi. Aku tertawa renyah. Bukan. Syaratnya adalah, kali ini tidak ada rahasia. Tidak ada skenario. Kita jalani pelan-pelan. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka lamaku sepenuhnya. Julian tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya, membuat wajahnya terlihat sangat tampan pagi ini. Saya punya semua waktu di dunia, Sarah. Saya pebisnis yang sabar. Ingat, saya menunggu 3 bulan hanya untuk menjatuhkan musuh. Saya bisa menunggu lebih lama lagi untuk memenangkan hati wanita yang saya cintai. Kata, cinta, itu menggantung di udara, manis dan menjanjikan. Perlahan, aku mengulurkan tanganku, meletakkannya di atas telapak tangan Julian. Dia menggenggamnya erat, hangat dan kokoh. Baiklah, Pak Mitra, godaku. Mari kita coba draft pertama untuk bab baru ini. Julian tertawa, lalu mengangkat gelas kopinya. Untuk awal yang baru. Untuk awal yang baru, timpalku, mendentingkan cangkirku ke gelasnya. Di luar, matahari bersinar semakin terang, menembus celah-celah dedaunan pohon tanjung, menciptakan pola-pola cahaya yang indah di meja kami. Jakarta masih hiruk-pikuk dengan segala dramanya, tapi di sudut kecil menteng ini, aku menemukan kedamaianku. Kisah balas dendamku sudah selesai, tertutup rapat bersama pintu penjara yang mengurung Arya. Dan kini, kisah bahagiaku baru saja akan dimulai.